Setelah sebelumnya saya merecap dan membahas keseluruhan dari episode pertama, kini saya akan merecap episode kedua, Attack on Titan The Final Season. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link sudah saya sediakan di deskripsi. Sebelum saya mulai, bantu channel ini dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, mari kita mulai recapnya. Scan dibuka dengan para prajurit dan para petinggi-petinggi Marley. Di antaranya ada Zeke, Komandan Magath, dan para petinggi-petinggi lainnya. Di sini mereka berkumpul dan membahas tentang kemenangan Marley selama 4 tahun melawan aliansi Timur Tengah. Armada kapal laut musuh yang berhadapan dengan 2 titan terkuat Marley akhirnya berhasil dimusnahkan. Namun dalam insiden tersebut pihak Marley hampir saja kehilangan 2 titan terkuat mereka. Dan koran-koran muncul berita dengan judul, akhirnya pengetahuan umat manusia berhasil menghancur leburkan armor Titan Marley. Berita itu pun menyebar ke seluruh dunia. Alhasil seluruh dunia saat itu memuji keberhasilan aliansi Timur Tengah dalam menghadapi Titan Marley. Jenderal Marley yang mengetahui berita itu merasa tak puas atas kemenangan mereka. Jenderal kemudian meminta keterangan dari Komandan Magath selaku komandan di lapangan. Komandan Magath kemudian menjelaskan jika era kekuatan Titan telah mencapai batasnya dan militer manusia telah melampaui kekuatan Titan. Karena selama ratusan tahun Marley terlalu ketergantungan dengan kekuatan Titan. Yang mana saat Marley terlalu fokus dengan kekuatan Titan, negara lain mulai mengembangkan inovasi-inovasi senjata baru yang mampu menghadapi kekuatan Titan. Sehingga Marley kecolongan dan menjadi ketinggalan zaman. Tetapi hingga saat ini kekuatan Titan masih sangat ampuh dalam pertempuran darat, sehingga para Titan tak terkalahkan di darat. Akan tetapi jika pesawat terbang terus berkembang, para Titan tak akan mampu bertarung dan hanya bisa meratapi kepunahan dari era kejayaan Titan. Di saat yang bersamaan, Zeke yang dianggap anak ajaib oleh Marley mengajukan sebuah usulan. Usulan itu adalah untuk melanjutkan operasi militer di Pulau Paradis dan merebut kekuatan founding Titan Eren. Seketika petinggi-petinggi di sana terkejut atas usulan itu. Mengingat 4 tahun yang lalu Zeke tak berhasil merebut kekuatan founding Titan dan mereka malah kalah dalam pertempuran itu. Sehingga kini Zeke yang memiliki sisa umur setahun lagi akan menebus kekalahan itu. Menurut Zeke, selama Marley mengembangkan senjata baru, Zeke meminta untuk melanjutkan operasi di Pulau Paradis, sehingga tak ada waktu yang terbuang sia-sia. Kemudian Zeke dan Colt pergi keluar ruangan. Mereka kemudian membahas kekuatan dari Beast Titan yang mampu mengendalikan Mindless Titan. Menurut Colt, kemampuan ini mirip dengan kemampuan Founding Titan. Namun kemampuan dari Beast Titan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kemudian di saat yang bersamaan Komandan Magath menghampiri mereka berdua yang asik mengobrol. Mereka bertiga kemudian membahas 32 kapal penyelidik yang dikirim ke Pulau Paradis. Namun tak ada satupun kapal yang kembali. Menurut Zeke, kapal-kapal itu ditenggelamkan oleh kekuatan Titan. Setidaknya ada 1 Titan yang melakukan itu, yaitu Attack Titan. Dan masih ada 2 Titan lainnya, yaitu Colossal Titan Armin dan Female Titan Annie. Tantangan mereka jika ingin menaklukkan Pulau Paradis tak hanya para Titan, tetapi juga ada Levi dan Mikasa yang hampir membuat Zeke dan Reiner meninggoy. Kemudian scan berubah dengan mimpi buruk Reiner. Armor Titan yang terkena tombak petir Mikasa membuat Reiner terbangun dari tidurnya. Di saat sadar, Reiner rupanya ditemani oleh Porco Galliard alias pemilik dari Jauh Titan. Ini adalah scan kedua yang menampilkan Porco Galliard. Scan pertamanya ada di season ketiga saat ia memakan Ymir. Kemudian mereka dihampiri oleh Peach, yaitu pemilik dari Card Titan. Jika diperhatikan dengan seksama, Card Titan dan pemiliknya tak memiliki kemiripan sedikit pun. Karena kemampuan dari Card Titan yang bisa bertahan sangat lama dalam mode Titannya membuat Peach kesulitan berjalan. Sehingga ia harus dibantu berjalan menggunakan tongkat bantu. Kemudian scan berubah menampilkan keempat bocil yang sedang menikmati pemandangan sore hari. Kemudian di sisi lain mereka melihat para tentara aliansi Timur Tengah yang akan dikembalikan ke markas setelah mereka selamat dari serangan hujan Titan.
Namun di saat yang bersamaan Reiner menghampiri mereka berempat. Karena sebelumnya anak-anak ini khawatir karena Reiner terluka cukup berat saat pertarungan di Benteng Slava. Karena sebentar lagi mereka akan dipulangkan ke kampung halaman mereka, Gaby mengajak Reiner berjalan-jalan sebentar. Kemudian di saat Reiner menoleh ke arah mereka berempat, membuat dirinya teringat dengan keempat temannya dulu, yaitu Annie, Marcel, Porco, dan Bertolt. Rupanya Reiner selalu terjebak dengan ingatannya di masa lalu, sehingga terkadang mentalnya menjadi tak stabil. Kemudian di saat yang bersamaan ada seseorang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Siapakah orang ini? Nanti kalian akan mengetahuinya. Kemudian tiba-tiba saja Scan berubah ke dalam kereta yang mengangkut para pejabat dan para tentara Eldia. Di sini tujuan mereka tak lain adalah menuju ke kampung halaman mereka, yaitu Liberio. Di sana Gaby diperlakukan seperti pahlawan karena dia berhasil menghancurkan kereta lapis baja musuh. Mereka yang bersorak dengan gembira membuat para petinggi yang berada di gerbong sebelah merasa terganggu. Namun untungnya Komandan Maga tak menghiraukan hal tersebut dan membiarkan para tentara Eldia itu merayakan kemenangannya. Sementara di sisi lain, Falco sedikit merasa kesal karena kakaknya Colt dibiarkan meminum alkohol, sehingga kakaknya mabuk berat. Sementara Gaby mudah kali terbawa suasana yang dibawakan oleh Colt. Kemudian diberikan sebuah informasi tentang ban lengan yang digunakan bangsa Eldia. Orang-orang Eldia yang dianggap sebagai iblis wajib menggunakan ban lengan untuk membedakan mereka dengan penduduk Marley. Warna dari simbol ban lengan mereka pun berbeda-beda, tergantung pada kategorinya, entah itu penduduk sipil atau militer. Ban lengan ini wajib digunakan. Jika mereka berani melepaskan ban lengan dan berkeliaran, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat atau pemberontak. Untuk pembahasan lengkapnya sudah saya bahas di konten sebelumnya ya. Singkat cerita, kereta yang mereka naiki telah tiba di kampung halaman mereka, yaitu Liberio. Gaby yang memang sudah sangat kangen dengan suasana kampung halaman sangat bersemangat. Sementara Colt yang habis mabuk-mabukan berjalan saja harus dibantu oleh Porco Galliard. Karena sudah tiba di tujuan, mereka pun kemudian berpisah dan menemui keluarga yang sudah menantikan kehadiran mereka semua. Lalu kita diperlihatkan sosok kakek dan nenek dari Zack Yeager, yang berarti mereka juga kakek dari Eren Yeager. Karena Eren dan Zack adalah saudara tetapi beda ibu. Di saat yang bersamaan, Colt melihat para korban perang yang mengalami trauma mental. Bahkan dikagetkan saja mereka langsung menunduk ketakutan karena mengira itu adalah ledakan bom benaran. Tetapi ada satu orang yang terlihat sangat familiar, yang tak lain dia adalah Eren Yeager. Eren Yeager di sini sedang memata-matai musuh. Tampaknya Eren telah masuk ke dalam militer Marley, sama seperti yang dilakukan oleh Reiner dulu. Jadi orang yang mengintip Reiner di awal episode tadi tak lain adalah Eren itu sendiri. Tampaknya penyamaran Eren sempurna karena tak ada yang menyadari keberadaannya. Kemudian Scan berpindah dengan keluarga Gaby dan Reiner. Rupanya mereka berdua masih satu hubungan darah. Mungkin mereka berdua adalah sepupu. Di obrolan keluarga itu, Gaby menceritakan aksi heroiknya menghancurkan kereta lapis baja musuh. Karena aksinya itu, Gaby berhasil menyelamatkan ratusan nyawa bangsa Eldia. Sementara Reiner menceritakan kisah kelam selama 5 tahun yang ia lalui di Pulau Paradis. Menurut Reiner, semua penduduk Pulau Paradis memang seperti iblis. Padahal kenyataannya yang iblis adalah Reiner, Annie, dan Bertolt. Karena mereka menghancurkan tembok sehingga membuat penduduk di dalam dinding menjadi sengsara karena kurangnya bahan pasokan makanan. Di keesokan harinya, Reiner bersama 4 orang lainnya yaitu ada Zack, Porco, Colt, dan Peach. Mereka rencananya akan mengadakan sebuah pertemuan bersama para petinggi-petinggi Marley. Namun anehnya petinggi Marley tidak hadir di saat itu, sehingga mereka bisa bersantai-santai sambil membahas peperangan sebelumnya. Memang sudah tidak bisa dibantah lagi jika senjata militer sudah mampu melampaui kekuatan Titan. Dengan melemahnya pasukan Marley membuat kebencian pada bangsa Eldia semakin meningkat. Situasi ini sama seperti situasi di mana bangsa Eldia dulu.
Sehingga kini misi mereka masih sama, yaitu merebut kekuatan Founding Titan dan merebut sumber daya yang ada di dalam Pulau Paradis. Untuk melakukan itu, mereka harus membutuhkan seorang narator untuk menunjukkan pada dunia besarnya ancaman Pulau Paradis. Dan yang akan melakukan tugas tersebut adalah keluarga kerajaan Tabor. Keluarga Tabor adalah keluarga yang memiliki kekuatan Warhammer Titan. Keluarga Tabor rencananya akan membuat deklarasi perang melawan Pulau Paradis. Deklarasi itu akan disaksikan para petinggi-petinggi negara lain yang telah diundang sebelumnya. Deklarasi itu akan diadakan bersamaan dengan festival yang diadakan di Liberio. Kemudian scan berpindah memperlihatkan para petinggi-petinggi Marley. Rupanya selama perbincangan itu para petinggi Marley telah menyadap obrolan di ruang itu. Sepertinya mereka sangat berhati-hati jika ada seorang pengkhianat dari para prajurit Marley. Kemudian episode ditutup dengan menampilkan Gaby dan Falco yang sedang berlatih. Segitu saja pembahasan dari Daily Recap. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.